Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang nonton channel ini semuanya sehat walafiat. Yang sehat dibikin sehat, yang sakit dibikin sembuh. Untuk kencang-kencingnya babi, gue yang gue sayangin dan gue cintain, mudah-mudahan lu orang pada sehat ya. Ini gue Ferdi dari Gang Buntu, dan gue pengen merayakan malam takbiran Idul Adha 1942 Hijriah. Dan gue pengen memperkenalkan dengkot-dengkotnya Gang Buntu itu siapa, dan gue pengen wawancara dia. Kira-kira perbedaan malam takbiran sebelum pandemik apa setelah pandemik ini ada perbedaan apa enggak gitu. Sebelum kita ketemu sama dengkot-dengkotnya yang di sini, kita ikutin terus channel gue. Ya, buat penonton dan biasanya di YouTuber panggil guys. Gue udah ada di kediaman saudara gue nih. Saudara gue dari kecil main bola bareng, namanya Coconan. Dipanggil Koko dia. Gimana, Cok? Sehat lu? Alhamdulillah sehat kita. Nih pertanyaan gue, perbedaan pandemik yang ibaratnya setelah pandemik sama sebelum pandemik Idul Adha menurut lu gimana nih? Apakah ada pengurangan dari hewan kurbannya kah atau dari apanya? Kayaknya tidak ada. Tidak ada ya? Cuman kantong doang yang kering. itu semua sama. Kira-kira lu besok berkontribusi sebagai apa nih? Memotong daging kah? Apa buat ngesek-ngesek? Kita bagian ininya aja. Bagian ngesek aja dah. Gua kira lu bagian makannya doang. Bagian jadi. Oke. Berarti menurut lu ini nggak ada perubahan ya? Nggak ada. Walaupun ada pandemik atau enggak ada perubahan. Nggak ada. Tapi tetap ya, kita tetap walaupun gua nggak pakai masker, dia nggak pakai masker, tapi tetap gua jaga jarak. Dan nanti juga mungkin pas lagi pelaksanaan hewan kurban itu nanti mungkin hanya cuma sekedar panitia aja yang pada pakai masker, dan panitia yang bakalan mengelola dagingnya itu untuk diplastikin, dan mungkin buat bagi-baginya door to door paling ke rumah gitu. Jadi baca kita menaati peraturan dari pemerintah biar nggak ada kerumunan. Itu doang sih perbedaannya. Kalau buat gue sih itu doang paling. Kalau kemarin kan masa-masa yang pada banyak datang di sini ya kan ya. Mungkin kalau sekarang lebih diperketat lagi baca. Jadi tetap protokol kesehatan tetap dijaga supaya negara ini cepat pulih. Setuju juga kalau negara ini cepat pulih. Yang penting kantong bisa tebal. Amin. Nah, cuannya bisa tebal. Agak cuan. Kalau ibaca perekonomian udah stabil, insya Allah. Cukup sekian gua ngobrol sama saudara gue ini, Coconan, teman gue dari kecil. Kita lanjut lagi ke saudara gue yang berikutnya, karena di gang ini namanya Gang Buntu ini saudara semua kebanyakan. Jadi lu ikutin terus channel Gang Buntu kalau lu mau tahu tentang Gang Buntu. Oke, terus ikutin. Ya, ketemu lagi dengan gue Ferdi Firdaus dengan channel Gang Buntu. Ini gue lagi ngolek-ngolek tentang Gang Buntu, karena kan lu belum tahu nih Gang Buntu tuh ada encang-encingnya babi itu semua istri saudara. Lu belum tahu siapa di isinya kan? Dari sini gue kupas tuntas tentang itu buat lu. Ini namanya Handrian Setiawan, dipanggil Rian, kalau kecilnya Ryan. Baca kecil Ryan, kalau gue takut ngising. Nah, dia ini saudara besan sama gue. Jadinya kakak gue punya kakak, emak gue punya kakak kawin sama saudaranya dia. Dan sebaliknya juga dengan bokap gue punya kakak kawin sama kakaknya nyokapnya dia. Jadilah ketemu saudara besan. Tapi dia udah lama tinggal dengan Buntu. Jadi tadi lahir kan? Dari lahir. Iya betul. Ya. Main layangan bareng gue pernah. Kalau gue boleh cerita sedikit ya buat lu ya. Gue lagi main layangan. Gue malu ya nih. Ketemu orang gantung diri men. Gue pikir tuh orang lagi kencing karena di bawahnya ada alang-alang. Ya kan ya? Di belakang ya, orang tembok.
tembok. Tembok. Gue panik dong karena gue dulu masih SD kan ya. Akhirnya gue Ah, lapor. SMP. Iya SMP. Akhirnya gue Lagi ngerokok di kebun diajak dia. ya lagi belajar ngerokok. Oh. Maaf ya cangcingnya babe kalau lagi nonton ya. Ya belajar. Eh, Rokoknya juga boleh nyolong bokapnya. Filter dulu. iya, bener-bener. Kalau lu baru-baru ya. Sekarang lagi stres. Gue cepet shock gitu men, shock banget gue. Habis itu gue lari tuh, gue panggil PRT langsung warga nurunin jenazahnya. Habis gue nurunin jenazahnya, gue diwawancara. Seperti ini dulu kan gue diwawancara kan karena masih kecil, gue masih grogi sama kamera dong. Kalau sekarang, kalau sekarang ya udah slow-slow aja sama kamera. Jadi gue rada rasa takut karena polisi itu nakut-nakutin gue. Awas lu katanya, nanti malam digelayangin lu, didatengin lu gitu. Gue tambah ngedon, gue bilang gitu. Ya udah, Ternyata itu orang jauh ya. ODG, OGD, ODGJ, OGJD, Apa tuh gitu? orang gila. Numpang mati. Kayaknya sih ya. Dia cuma numpang mati doang. Ya, Tapi gila. gua termasuk alhamdulillah ibaratnya ya mudah-mudahan gua meninggal juga ada yang dinemuin mayatnya ya kan seperti gua nemuin mayat ya kan ya mudah-mudahan. Ya kan yang paling takutin kalau kita mati nggak ketemu. Nah, gimana nih ya? Kita langsung ke topik ini aja nih. Topik Tentang topik eh, topik hidayat. bukan. Topik Topik sama lalu. Merasa. Ada. kurban di tahun Minum gue tadi mana? Minum nih. Oh gini. kurban Tapi sama isinya. sama. Oh sama. Kurban di pas pandemik ini dan sebelum pandemik menurut kacamata lu nih kan kacamata lu ada dua nih. Ada dua dong ya, Ada. ya, kacamata Tapi lu. beda minusnya. Minusnya beda. Ada perbedaan nggak? Sama koko juga beda. Ada perbedaan nggak? Ada perbedaan nggak? Perbedaan. Ya. Oh sama. Sama tahun lalu ya. Sebelum gua bertanya Belum beda. sebelum pandemik. Sebelum pandemik euforianya lebih berasa gitu ya kan. Sebelum pandemik ya. Untuk takbir kita dulu waktu ngerasain kecil ya, apalagi berasa kayak takbir keliling lah pasti mungkin ya. Ya. Pasti bakal kangen tuh momen anak-anak yang Ya. kayak gitu. Cuma kan kita udah gede mungkin nggak gitu kali ya. Ya benar. Kita main musola aja. Ya bedanya pasti ya kita diimbau untuk lebih ketat protokol kesehatan ya enggak. Terus kalau ada juga himbauan pemotongan kambing yang hanya untuk panitia doang, masyarakat tidak gitu. Sebenarnya kalau kita bisa menjaga masing-masing, kalau kita ngerasa sehat gitu ya, ngerasa sehat ya tetap jaga, sama-sama jaga warga aja lah gitu ya kan. Kita nggak tahu ya kan, positif itu maksudnya kita berpikir positif aja dan kita bisa mungkin ya mematuhi itu protokol kesehatan, karena juga jaga nama Ci kita RT Ya benar. Nah, gue sempet gini kan, gue sempet ngusulin ya, ibaratnya kalau yang buat panitia itu potong kurban, tapi kalau yang buat mendapatkan bingkisannya itu dia tunggu di rumah, jadi kita diantarin. door. Iya. Kayaknya lebih spesial itu ya dibaca kalau dengan dibaca sekarang COVID lagi membeludak banyak ya. Kayaknya sih gue pengen ngejalanin itu door to door ibaratnya. Jadi yang dibaca di situ cuma sekedar panitia aja yang motong. Harusnya gitu. Ya. Oh maksudnya punya seperti itu. Iya. Kalau kayak gitu harusnya dari kemarin dong. Sebelum udah malam takbiran gini gimana? Ya kan? Ya, pasti. Besok Masih banyak bakal banyak yang ingin menyaksikan ya kan. Karena Ini kan tahun sekali. iya hari raya. Ini kan hari raya umat Islam gitu kan. Ya. Gitu sih.
Jadi menurut lu tujuannya mana nih? Gua pengen bikin yang seperti itu. Apakah lu ibaratnya lu bikin acara seperti itu, lu tahu sendiri dengan masyarakat tuh pasti pengen ngeliat kambing dipotong, sapi dipotong, bocah-bocah kecil, bla 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 bla. Terus kita untuk menjaga ini gimana? Apakah harus kita pakai masker semua yang harus itu? Tutup dulu. Udah kita lanjutin lagi. Jadi itu, kalau saran gue seperti itu, lo mau ngambil yang mana? Kalau gue ngikutin tradisi di sini sama ya keputusan dari yang kita tuakan tokoh-tokoh di sini, kita ikutin aja. Mungkin ya kan, sebagai kita yang muda. Ya. Kalau lu ikutin terus nih channel, lu bakalan ketemu di dedengkotnya. Ada dedengkotnya. Itu sekitar umurnya 60 tahun. Itu Cak Haji gue. Nanti dia bakalan tanyain dan lu bakalan tahu di gang sini siapa yang paling tua selain bapak gue. Ada. Pokoknya lu ikutin terus. Iya, ini anak mudanya dulu. Iya. Bener gak? Satu lagi nih di tahun 2021 di Idul Adha yang kedua di pandemi, gue udah nggak di Bogor, gue udah nggak di sini, tinggal udah di Bogor. Oh ya di Bogor. Udah di Bogor KTP. Cuman jiwa gue masih di Gang Buntu nih men. Iya. Aja lu. Siapa sih? Ini Eli video call aja ya. Oh, iya. Janganlah. Emang cek Iber. Kita sekalian. Udah kita terus aja. Oh iya terus ya dia mau dengar. Oke. Lu Dia manggil kita manggil. Oh iya kita lihat ke itu. Yang sini. Dia sebenarnya tinggal udah di Bogor bro. Karena dia masih cinta dengan Gang Buntu, jadinya dia setiap ada momen Lebaran Haji, Idul Adha, dia selalu datang. Karena sebenarnya jiwa dia di sini. Karena dia dapat orang Bogor, jadi dia hijrah ke Bogor. Tapi ya, oke lah, itu adalah pilihan mereka, ya kan ya hidup ya. Iya, itu namanya hidup. Yang penting silaturahmi tetap jalan. Gak apa-apa nih, ini panjang ya. Soalnya gua sama dia nih, lu kalau bisa gua ceritainnya, kalau gua ceritain yang ininya, yang gua 3 lawan 2, 2 lawan 4, 7 lawan ini, panjang pokoknya panjang. Jangan di sini ceritanya. Di tempat-tempat yang lain. Kayaknya kita cukupin aja ya ini ya. Cukup sebatang berarti nih ya. Cukup sebatang aja ya. Nanti kita bakal ketemuin menantu ya, menantu udah tuh. Pokoknya gue punya saudara kawin. Oh iya, ya satu lagi nih kasih contoh nih, jangan ikutin abang-abang yang merokok gitu ya, buat generasi penerus di kampung-kampung tuh ikutin abang-abangan yang baik gitu. Pasti semua regenerasi gitu kan, nggak semuanya baik. Mungkin ada juga yang memang lagi OTW baik gitu, kita dukung. Pokoknya ya salam damai aja lah buat di Gang Buntu gitu. Kalau kata slang, peace man. Slangnya tapi udah itu. Enggak, gua pernah ngekos di tempat juga. Oh iya. Berisik nggak apa-apa, asal sopan. Iya. Asal sopan. Kalau ini basicnya di pahala. Iya. Jadi gua udah ini berbincang dengan Andrian Setiawan, dipanggil Rian, anak kecilan dipanggil Ryan, dan gue Takursing kecil gue. Kita cari lagi yang lain. Tetap ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu gua lagi dengan hostnya YouTube Gang Buntu. Lu pantengin terus ya. Nah, gua ketemu lagi nih. Tadi habis gua muter nyari orang yang ada yang lagi pada gali sibuk ya kan ya. Jadi gua nggak bisa ganggu. Yang lagi slow aja gua tarik di sini di bangku panas. Biar gua tanya-tanyain dah tuh ya kan. Ini dia namanya Yuyu. Biasa gua manggil Kak Yuyu. Dia ini tadi adik iparnya yang tadi gue review tuh si Rian itu, adik iparnya dia. Cuman dia lebih tinggal di Kampung Baru ya. Tapi
kadang-kadang suka ke sini karena dia lebih aktif di sini. Dia. Nah, Ngerokok boleh bang? boleh silakan. Santai santuy. Nah, dia ini cenderung lebih suka di sini daripada di. Gue juga nggak tahu ya karena mungkin di sini anaknya asik-asik atau gimana, gue juga nggak ngerti. Dia lebih suka di sini. Nah, pertanyaan gue nih, ada nggak perbedaan pandemi setelah pandemi acara kurban beda atau sama? Pandemi Iya. jauh. Jauhnya? Jauh. Kalau sebelum pandemi itu kita tuh bebas ya. Ya. Banyak kumpul segala macam. Yang penting di sini karena musola juga banyak keluarga kan. Ya. Jadi alhamdulillah masih aktif. Ya. Mungkin kalau sedikit cerita kalau di daerah Jakarta. gitu ya, mungkin jarang bang kayak begini bang. Di sini dong ya. Sini selama pandemi ya. Ya. Tapi kalau sebelum pandemi sih rame kan. Cuman yang selama ini yang di Gamutu ini yang udah gue wawancara itu ibaratnya dia udah antigen juga, udah vaksin juga, terus ibaratnya udah positif lah, negatif, jadinya aman, insya Allah aman. Jadi jangan dulu di komen dulu lu nggak pakai masker ini tai kucing tadi itu ya, semuanya udah gue jelasin nih ya, jadi itu perbedaannya yuk. Ya. Terus kalau masalah ini kan perekonomian jatuh nih ya, masalah kambing sapi yang ada kita kurban sekarang nih menurun apa meningkat? Kayaknya sih menurun ya. Kalau dilihat Ya. dilihat gitu ya, hampir sama seperti kemarin. Hampir sama tahun Iya. kemarin. Sama tahun kemarin. Berarti kalau kita hampir sama, ya ibaratnya perekonomian Gamutu tuh alhamdulillah dah. Soalnya banyak punya kontrakan cuy. Jadi gak ngaruh, soalnya di baba-baba gue, cangcingnya babe gue. Kalau diniatin buat kurban bang, dapat aja rezekinya bang. Cakep lu bener lu. Bener. Gue ngeliat anak lu nyelengin ini. Iya, buat kurban bener. nih. Cakep lu. Ada aja bang Cakep. rezekinya. Ini Niatin 1 tahun gitu ya, 10.000. Nemu, tinggal nambahin kurangnya deh tuh. Gue ngeliat di story-nya dia. Anaknya mau kurban, dia tebuk celengannya setelah udah setahun ya itu ya. Iya. Akhirnya kebeli kambing, tapi sebenarnya kalau mau pandemi atau mau apa, lu niatin seharinya goceng aja ya kan ya. Selama setahun lu udah bisa beli kambing satu kan. Jadi jangan jadi alasan lu karena lu nggak niat. Bener gak sih? Niat. Niat. Sehari 10.000 dapat 5 juta. Setahun. Berarti niatnya apa tuh? Nawa itu niat kurban aja pokoknya. Kagak nama itu. Ada intinya. Kalau salah kan ada Yang soli ya. niat kan ya, nah itu. Ada. Ya. Mau puasa ada niatnya, mau kurban mah insya Allah aja udah. Kalau aja dari rezekinya ada. Ada aja nemu aja. Dan itu kalau gue dengar dari guru-guru ngaji gue ya katanya, itu buat kendaraan kita nanti ya. Di akhir zaman. Yang kita bilang itu. Akhirat. Iya di akhirat itu yang buat itu kan. Apa benar itu? Katanya sih begitu. Nah, udah kalau ilmu ngaji begitu masih kurang dah. Kurang. Takut salah Takut ngomong. salah. Tapi kalau misalnya ada yang lebih tahu ibaratnya lu boleh lah sedikit komen di bawah sini. Oh lu Bang Ferdi, Bang Yul salah ya kan ya. Itu bukan buat kendaraan. Itu cuma buat lu mengantar ke sana atau apalah yang lebih tahu. Iya. Kalau versi gue sih seperti itu yang gue tahu. Jadi ya kira-kira cukup sekian kali ya gue bicara dengan lu ya, karena juga gue gak pengen terlalu panjang banyak lebar, cuman gue pengen memperkenalkan di Gamutu itu ada siapa aja sih ya kan ya, ibaratnya ponakan, besan, karena di Gamutu ini saudara semua, jadi gue pengen kenalin. Nanti mungkin karena yang tua-tuanya malam ini udah pada bobo, mungkin yang tua-tuanya yang kayak cangcingnya babehnya ya palingnya besok lah ya gue tanyain. Nanti anak muda Gang Bulu udah masuk kompak. Iyalah, Kompak. Istilahnya gue kan pendatang nih. ya Kan gue pendatang. Gue main di sini 2009. nah, 2014 nikah. Kompak. kompak ya. Nah, sampai bangun musola bareng-bareng tuh ngecor masih ikut gua tuh. Ya benar. Nah, ini sebenarnya ada menteri pembangunan. Di sini guys di Banjar
dari musola, dari orang hobi kontrakan. Di sini gue ada Menteri Pembangunan. Namanya Insinyur. Insinyur Haji Tolik. Insinyur Haji Tolik. Nanti besok lah dia mungkin bisa kita wawancara. Gitu. Karena dia Menteri Pembangunan. Oh, itu maksud ceritanya nih. Siaran langsung. Di ini Intut. di Gang Buntu. Ada Menteri Pembangunan. Mana orangnya? Ya dari gua cukup sekian kali ya. Nanti gua bakalan panggil lagi yang udah ngasih gua panggil lagi, gua panggil terus gua tanya-tanya dia, gua pengen tahu dan gua pengen kenalkan ke orang nih ya kan ya. Jadi tentang di Gang Buntu itu siapa aja sih ya kan? Namanya, bapaknya, pokoknya ikutin terus channel. Thank you, salam sehat, Kan Menteri Pembangunan. salam sejahtera.